Film ini diawali dengan perjalanan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah panti asuhan yang terletak jauh dari perkotaan. Ada Hanif, Nadia, Dina, Sandi, dan Haki. Hanif, ayah mereka, dulunya tinggal di panti asuhan tersebut. Dan dibesarkan di sana. Tujuan mereka pergi ke panti asuhan tersebut adalah untuk menjenguk Pak Bandi yang merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan tersebut, karena beliau sedang sakit keras. Di tengah perjalanan, mobil mereka tanpa sengaja menabrak sesuatu. Saat dicek, ternyata itu hanya seorang rusa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan faktanya yang tadi mereka tabrak adalah seekor anak manusia yang sudah tergeletak di samping got. Lantas, siapa anak ini? Nanti akan terjawab. Lalu, dari mana uncal ini berasal? Entahlah, hanya Panji yang tahu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di panti. Mereka pun disambut oleh pengurus panti tersebut. Ada Maman dan Siti. Mereka adalah pasangan suami istri. Tidak lama kemudian, muncul teman-temannya Hanif. Ada Jeffrey dan Anton. Mereka juga dulunya adalah anak panti di sini. Dan ini adalah istri-istrinya. Yuk. Hasbi, Rani? Rani. Sandi, Hasbi. Dan mereka adalah anak panti asuhan di sini, Rani dan Hasbi. Hanif bertanya, anak-anak panti lain kemana, Lur? Maman menjawab, anak-anak panti lain sedang berkarya wisata, Mas. Jadi di sini hanya tinggal Rani dan Hasbi. Kemudian Hanif, Jeffrey, dan Anton masuk ke ruang kamar Pak Bandi yang sedang terbaring sakit. Saat ditanya, Pak Bandi hanya bisa menjawab, Di sisi lain, para istri-istri mereka sedang bercengkrama satu sama lain. Tidak lama, Hani pun mengajak istrinya untuk bertemu dengan Pak Bandi langsung. Ini Pak Bandi. Saat diperkenalkan, terlihat Pak Bandi menatap Nadia dengan tatapan penuh hasrat. Mungkin Pak Bandi sudah lama tidak melakukan pengencerotan. Singkat cerita, malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamar tidur anak-anak Hanif. Dina pun bertanya kepada Hasbi, "Kamu tidur di mana?" Kalau kamu tidur di mana? Anjir, nggak fokus saya kalau lihat Dina alias Jara JKT48 ini. Serasa pengen nyanyi I want you, I miss you, oi oi. Di sisi lain, Haki melihat sebuah pintu berwarna hijau, lalu dia mencoba membukanya, tapi terkunci. Udah 20 tahun gak dibuka. Rani pun datang. Dia menceritakan bahwa pintu tersebut sudah 20 tahun tidak dibuka. Dulu ada seseorang bernama Bu Mirah. Beliau adalah pengurus di panti ini. Suatu saat, Bu Mirah dan salah satu anak panti bernama Murni pergi ke hutan. Saat pulang, Bu Mirah tiba-tiba menggila dan teriak, "Jurig, jurig, jurig." Kemudian, beliau dikurung di ruangan tersebut. Pas dibuka, dia sudah meninggal. Haki yang mendengar cerita tersebut hanya bisa melongo sambil berkata dalam hati, "Ah, si teteh mah ngewadul." Hanif, Jeffrey, dan Anton yang berada di luar terlihat sedang ngobrol serius. Dalam percakapan tersebut, mereka membicarakan bagaimana jika Pak Bandi meninggal dan panti ini dijual. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan orang temukan di dalam panti. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu atau rahasia yang mereka dan Pak Bandi sembunyikan tentang panti ini. Dan rahasia apa itu? Nanti akan terjawab. Kemudian Hanif tidak sengaja melihat sesuatu yang menempel di kap depan mobilnya. Dia menemukan darah dan sebuah potongan kain yang menempel di sana. Akhirnya Hanif sadar bahwa yang dia tabrak tadi bukan rusa, melainkan manusia. Lalu Hanif mengajak Jeffrey untuk pergi ke lokasi tabrakan tadi untuk memastikan hal tersebut. Gua nabrak sesuatu on the way ke sini. Dan alangkah kagetnya mereka saat menemukan seorang anak perempuan yang tergeletak di sana. Hani pun kembali dibuat terkejut saat melihat sesuatu di balik alang-alang. Ternyata itu adalah bus anak-anak panti yang tengah berkarya wisata. Lalu Hanif masuk dan memeriksa bus tersebut. Dan sungguh kagetnya Hanif melihat anak-anak panti tersebut sudah tak bernyawa dengan mata yang bocok berlumuran darah. Itu anak kenapa, Nif?
Di saat bersamaan, mereka semua yang ada di panti sedang makan malam bersama. Dalam adegan ini kita akan diberi clue bahwasannya istri Anton ini merupakan sosok wanita yang bersih dan gampang sekali alergi. Sehingga dia harus menggunakan hand sanitizer setiap saat. Pun istrinya Jeffrey ini, dia sangat terobsesi sekali untuk memiliki tubuh yang kurus dan ideal. Sehingga dia enggan untuk makan malam. Dan itu semua akan berkaitan dengan apa yang akan mereka alami nanti. Aku lagi nyoba gak makan malam. Diet. Pudingnya udah oke kok. Selesai makan malam, Rani mengajak Haki untuk melihat rekaman-rekaman lama di panti asuhan tersebut. Di rekaman tersebut, dia melihat ayahnya waktu masih muda. Juga ada sosok Bu Mirah yang Rani ceritakan tadi. Terlihat kakinya pengkor sebelah. Kata Rani, dulu waktu Bu Mirah masih kecil, kakinya dipatahin sama orang tuanya. Di sisi lain, Hanif dan Jeffrey sudah tiba kembali di panti. Hanif lalu menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang. Ternyata itu adalah anak kecil yang dia tabrak tadi. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena di sana tidak ada sinyal dan telepon panti juga tidak berfungsi, sehingga Anton memutuskan untuk pergi sendirian ke kantor polisi dan menunjukkan lokasi kecelakaan tersebut. Saat dia sudah berangkat, feeling saya sudah tidak enak. Karena kan biasanya kalau di film horor, jika salah satu ada yang memisahkan diri dari yang lain, biasanya kan suka mati. Benar tebakan saya, Seluruh. Karena Anton penasaran, dia pun menyempatkan mampir untuk melihat langsung ke TKP sebelum pergi ke kantor polisi. Halo? Dan saat dia masuk ke dalam, posisi anak-anak panti tersebut sudah dalam posisi berdiri mengarah ke belakang. Tiba-tiba, pintu bus tertutup dengan sendirinya. Dia juga melihat seseorang yang menyeramkan sedang berdiri di luar. Dan bisa dipastikan, itulah Ratu Ilmu Hitamnya. Saat Anton mundur, dia tidak sengaja menginjak sebutir telur dan isinya ternyata bukan anak dinosaurus tetapi serangga. Saat Anton berbalik, tiba-tiba dia dikagetkan saat melihat anak-anak tersebut sudah berbalik arah. Tidak cukup sampai situ, serangga tadi kemudian mengkerubuti tubuh Anton. Dan akhirnya, Anton pun menjadi orang yang pertama mati dalam film ini. Maka dari itu, bayarannya lebih rendah dibandingkan yang lain. Di panti, terlihat Hanif dan Nadia yang sedang bermuram durja. Tiba-tiba, seekor ayam hitam jatuh di belakang mereka. Di kamar, Jeffrey dan istrinya terlihat sedang berdua saja. Sang istri yang sedang ingin terlihat merayu Jeffrey untuk melakukan pengencrotan singkat di sana. Namun, Jeffrey yang sedang banyak pikiran menolak keinginan istrinya. Kalau saya jadi si Jeffrey mungkin saya udah wow. Istrinya pun memutuskan untuk keluar kamar. Dia kemudian melihat buah dan pisau yang tergeletak di meja. Dia pun mengambilnya. Saat berada di depan cermin, terlihat hal yang mengejutkan, di mana dia terlihat gemuk dan berlemak di dalam cermin. Lalu dia pun memutuskan untuk menyayat lemak dan perutnya tersebut. Dan hasilnya perutnya menjadi lebih langsing. Karena temboloknya terlihat gemuk juga, dia pun memotongnya juga. Akhirnya dia pun terlihat lebih seksi dari sebelumnya. Namun faktanya, yang dia lihat ternyata hanya ilusi belaka. Saat Jeffrey datang, betapa kagetnya dia melihat istrinya sudah berlumuran darah. Hanif dan Nadia yang ada di sana kemudian membantunya dan memutuskan untuk membawa istri Jeffrey ke rumah sakit. Di saat bersamaan, istri Anton yang sedang sendiri di kamar juga mengalami hal aneh serupa. Saat sedang tiduran, tiba-tiba kelabang berjatuhan dari atas. Kelabang tersebut pun masuk ke dalam mulutnya. Dia pun keluar kamar sambil batuk-batuk. Mereka yang kebetulan akan membawa istri Jeffrey ke rumah sakit dibuat kaget saat melihat istri Anton memuntahkan darah dan kelabang dari dalam mulutnya. Lantas, mereka pun memutuskan membawa istri Anton sekalian ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, mereka mengalami hal aneh lainnya, di mana mobil yang mereka kendarai hanya berputar-putar di sana dan kembali ke jalan yang sama, seperti mengalami time looping, atau di tempat saya namanya sakalor. Hanif pun akhirnya buka suara, bahwasannya kejadian berputar-putar ini sudah pernah dialaminya 20 tahun lalu. Saat itu, ada kebakaran di salah satu kamar panti. 3 anak perempuan berada di dalam kamar tersebut. Dan dari saat itu mereka tahu jika Ibu Mirah yang merupakan pengurus panti telah mempraktekkan ilmu hitam dan menjadikan ketiga anak perempuan tersebut menjadi tumbal.
Karena takut, Hanif, Jepri, dan Anton kecil berusaha kabur dari sana. Namun, mereka selalu berputar-putar sama halnya dengan apa yang mereka alami saat ini. Ibu Mirah pun dikurung di kamar dan mendagor-dagorkan kepalanya ke pintu. Saat diperiksa, dia sudah meninggal. Pak Bandi pun menyuruh Hanif dan kawan-kawan menguburkan jasad Bu Mirah di bawah lantai kamar tersebut. Di saat bersamaan, anak-anak yang tinggal di panti ini juga mengalami teror serupa, di mana Hasbi tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tubuhnya sehingga dia menstrapless mulutnya sendiri. Kemudian Haki, yang saat itu diam-diam menonton rekaman panti sendirian. Haki langsung keluar dari ruangan tersebut lalu pergi ke ruangan lain yang ternyata sudah ada Hasbi di sana dengan keadaan mulut terstaples. Dan entah kenapa, tiba-tiba Hasbi menodongkan bedil ke arahnya. Terlihat tangan Hasbi sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Lalu, dor, tembakan tersebut mengenai kaki si bocil. Dia bangun dan bedil tersebut kembali diarahkan ke kepala si bocil. Dan adegan berpindah ke tempat lain. Hanif dan kawan-kawan yang kembali ke panti kembali dibuat kaget dengan hilangnya si bocil Haki. Mereka pun mencari ke setiap ruangan tapi tidak ketemu. Di saat bersamaan, Jeffrey yang sedang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat melihat istrinya tiba-tiba keluar dari mobil dan tengah duduk di atas rumput. Ternyata dia sedang makan ulat bulu yang anjir ini geli sumpah. Jepri bilang, sayang kamu makan ulat bulu. Seketika istrinya sadar dan langsung gagaro. Lalu dia pingsan. Di sisi lain, Nadia yang sedang mencari Haki di kamar Pak Bandi tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah ranjangnya. Dan kotak inilah yang kemudian akan mengungkapkan semuanya. Dan faktanya, kejadian 20 tahun lalu di mana Ibu Mirah melakukan praktik ilmu hitam itu sebenarnya beliau lakukan untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan Pak Bandi yang ternyata adalah seorang pedofil dan memiliki gangguan kelainan seksual, di mana dia juga suka mengoleksi foto-foto anak panti tersebut untuk dia koleksi. Dan foto-foto itulah yang berada dalam kotak tersebut. Pak Bandi lalu memfitnah Bu Mirah hingga dirinya dikurung oleh Hanif, Jepri, dan Anton sampai dia meninggal di kamar tersebut. Bisa disimpulkan, semua yang terjadi sekarang adalah bentuk balas dendam atas kematian Ibu Mirah. Pertanyaannya, jika Bu Mirah sudah mati, lantas siapa yang melakukan ini semua? Sebentar lagi akan terjawab. Saat mereka sedang dibuat bingung, tiba-tiba anak kecil yang ditabrak Hanif bangun dan masuk ke dalam panti. Ternyata anak tersebut belum mati. Lalu dia menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat itu, dia dan anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, bus mereka kehilangan kendali dan terkusruk di ladang. Lalu seorang perempuan misterius masuk ke dalam bus. Dan tiba-tiba, anak-anak panti menggila dan membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah. Dia yang kebetulan sedang mendengarkan lagu Mamah Muda menggunakan headphone di telinganya ternyata tidak terpengaruh oleh kegilaan tersebut. Kemudian dia lari keluar dari bus yang akhirnya tertabrak oleh mobilnya Hanif. Hanif yang emosi kemudian masuk ke kamar dan mencekik Pak Bandi. Gara-gara bapak terlalu ngalajur nafsu, semua jadi kena getahnya. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus tomcat corona. Tidak sengaja, Hanif menemukan satu foto dari kotak tersebut. Di foto itu ada Bu Mirah bersama seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah Murni, yang ternyata anak kandung Bu Mirah yang tinggal di panti. Itu berarti yang melakukan ini semua adalah Murni. Dan dialah ratu ilmu hitamnya. Ini Murni, teman kita juga, anak panti. Gimana sekarang? Hilang. Hasbi yang sudah tersadar membawa Haki yang tengah pingsan. Dengan cepat, Hanif dan yang lain memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat sudah di luar, tiba-tiba terlihat sang ratu ilmu hitam sudah melayang di udara seperti David Copperfield. Dia pun melayang maju dan mendarat di atas mobil. Yang lain langsung masuk ke dalam panti. Namun sialnya, Hanif sudah terkena genjutsu sehingga dia tidak bisa bergerak. Nadia yang melihat hal tersebut langsung mengambil celurit dan tiba-tiba dia dipukul batako oleh Rani dari belakang. Hah? Rani? Kirain dia baik. Ternyata sama bagongnya. Saat tersadar, Nadia sudah berada di dalam panti. Kemudian dia mencari yang lain. Dari sini, kalian akan melihat siksaan yang mereka alami. Dimulai dari istrinya Anton yang mengalami gatal-gatal, kemudian punggungnya bolong-bolong. Bagi kalian yang punya fobia terhadap bolong-bolong, apa ya namanya?
tripophobia, mungkin akan sangat gila sekali melihat ini karena dari lubang-lubangnya tersebut keluar semacam serangga seperti kecoa dan itu sangat keren sih Mas Kimo. Jeffrey juga mengalami siksaan serupa di mana jari-jari dan lengannya patah sendiri. Maman, Siti, Hasbi, dan anak kecil yang tertabrak tadi juga hanya bisa duduk tak bergerak sambil disiram oleh air panas. Si terlalu tampan dan JKT48 ini juga tengah disiksa di ruangan lain. Terakhir, ada Hanif, Haki, dan Pak Bandi yang berada di ruangan lain. Nadia langsung menghampiri Hanif, dan saat akan ke si Haki, tiba-tiba dia terpelanting ke belakang. Dan muncullah sang ratu ilmu hitam. Di situ terjadi sedikit perdebatan kecil, lalu dengan genjutsunya si Ratu Ilmu Hitam ini memaksa Nadia untuk menebas leher si Hanif. Tapi tiba-tiba si bocil Haki menusuk sang Ratu Ilmu Hitam dengan sebuah obeng yang dia ambil dari bengkelnya Pak Samsul. Seketika genjutsunya lepas, Nadia kemudian langsung menyerang dan menebas leher si Ratu Ilmu Hitam sampai kepalanya terlepas. Namun bukan Ratu Ilmu Hitam namanya jika dia tidak bisa bangkit lagi. Dengan Edo Tensei yang dia miliki, dia pun mengambil kepalanya dan seketika utuh lagi. Nadia pun dengan sigap langsung melemparkan sebuah lilin kepada si Ratu Ilmu Hidung ini. Dan tanpa menggunakan bensin atau minyak tanah, apinya langsung menyebar dan membakar tubuh si Ratu. Mereka pun kabur dan Pak Bandi, kolot begug, akhirnya dia mati. Esok harinya, mereka pun beraktivitas seperti biasa. Dan di ending, terlihat dua orang sedang survei untuk membeli panti asuhan tersebut. Dan sepertinya Bu Mirah yang terkubur di dalam kamar akan bangkit dari kematiannya di film yang kedua nanti.